Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita telah memasuki minggu kedua pada bulan Mei ini, dan secara khusus di Balak Selamatan kita memperingati hari ini sebagai Hari Ibu. Maka dari tempat ini kami menyampaikan selamat Hari Ibu kepada setiap ibu. Kami percaya bahwa sukacita, kebahagiaan akan menjadi bagian dari setiap ibu pada hari ini, khususnya di mana kita memperingati dalam gereja Balak Keselamatan. Kami juga menyambut kita dalam ibadah saat ini, ibadah minggu kita, ibadah minggu kesucian. Kami sambut kita semua dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya melalui ibadah pada saat ini, baik kita yang beribadah dari rumah kita masing-masing maupun kami yang ada di gereja ini, kita menikmati hadirat Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih-Nya dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Dan terlebih-lebih, mari kita muliakan Tuhan, mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia, karena hanya Dia yang layak disembah dan dipuji selama-lamanya. Mari kita mulai ibadah kita ini dengan kita berdoa, doa pentabisan ibadah kita. Kita berdoa. Pertolongan kita di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita adalah orang yang berbahagia karena kita dipilih Allah untuk kita lagi menyembah Dia hari ini. Kita mau memberi kehidupan kita untuk memuji nama Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 47 ayat yang pertama dan juga ayat pasal 46 ayat yang kedua dan keempat mengatakan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Dan memang kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Dengan masa-masa yang kita hadapi saat ini, dan semuanya itu kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal. Mari kita nyanyikan pujian. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan satu kali lagi pagi ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
memulihkan hidup kita. Menghadap hadirat Tuhan dengan doa kita, saudaraku. Mari kita menyanyikan satu kor doa yang mengatakan, ku datang Tuhan, datang padamu, sucikanlah hatiku di dalam darah. Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami yang sampai saat ini Engkau terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan kekuatan. Pada pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau mensyukuri segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau menyucikan hidup kami, agar segala penyembahan kami layak di hadapan-Mu. Kami mau serahkan ibadah kami ini kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Baik kami di gereja ini, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Engkau melengkapi setiap hamba-hamba Tuhan yang membawa segala penyembahan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Dan mereka yang mempunyai pergumulan, biarlah dengan kehidupan yang kami persembahkan kepadamu saat ini, akan Engkau memberi berkat-Mu yang besar lagi di dalam kehidupan kami masing-masing. Semua gereja-gereja yang terbuka sepanjang hari ini, kiranya Engkau berkenan memberkati setiap umat-umat Tuhan yang berdoa kepadamu, yang memuliakan nama. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi berbagai kesulitan hidup saat ini, tetapi terima kasih Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Itulah yang kami naikkan pujian dan syukur kami atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terimalah hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 144. Ku jadi warga surga oleh darah Tuhan. Saudaraku, kita adalah semua menjadi warga surga oleh darah Tuhan yang telah menyelamatkan. Mari kita menyanyikan. Ku jadi warga surga oleh darah Tuhan yang telah menanggung dosa dengan disalibkan. Dulu ku hidup dalam rangkuman
ya bagi siapa saja. Besar rahmat kasih Tuhan itu dalam kehidupan umat-umatnya. Saudaraku, tadi di awal ibadah kita ini dalam kata pembukaan bahwa hari ini hari khusus, hari Ibu di Balai Keselamatan di seluruh dunia, saudaraku. Dan kita bersyukur atas kasih Ibu kita kepada kita. Kita bersyukur akan pengorbanan Ibu kepada kita. Kita bersyukur karena Ia memberi hidupnya, waktunya untuk kita. Maka melalui acara khusus saat ini, kita mendengarkan nyanyian anak-anak sekolah minggu. Nyanyian dari anak-anak sekolah minggu yang telah mereka persembahkan pujian ini untuk ibu-ibu mereka, ibu-ibu atau kita sekalian yang ada di Korops Makassar ini. Mari kita dengarkan, saudara. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini tanggal 10 Mei 2020. Seluruh warga Balai Keselamatan di seluruh dunia memperingati Hari Ibu. Walaupun tahun ini kita hanya beribadah dan memperingatinya dari rumah saja, tetapi kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para ibu dimanapun berada untuk setiap pengorbanan dan cinta kasih yang telah mereka berikan bagi anak-anak mereka. Dan kami dari Sekolah Minggu Gereja Balai Keselamatan Korops Makassar ingin memberikan lagu ini, Cinta Untuk Mama, sebagai ungkapan tulus dari hati kami bagi para ibu di Korops Makassar dan di Balai Keselamatan pada umumnya. Biarlah Tuhan terus memberkati para ibu-ibu kami dimanapun berada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Untuk mama tercinta, hanya ini ku nyanyikan. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cinta untukmu, dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama. namun janganlah hatiku berkata sungguh ku sayang padamu Hanya ini ku nyanyikan, lagu dari hati hanya sebuah lagu sederhana, lagu cinta untuk mama. Saudaraku, itulah nyanyian dari anak-anak sekolah minggu kita
suara hati mereka untuk setiap ibu, setiap kita yang ada di Korok Makassar. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu yang telah mengatur ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku, kita akan menyanyikan nyanyian nomor 201. Dan sementara kita menyanyikan nyanyian ini, maka saya memberikan kesempatan bagi setiap anak atau suami untuk memberikan ucapan selamat hari ibu. Mungkin ada kartu atau bunga yang ada sama kita. Mari kita persembahkan atau kita berikan kepada ibu kita, sambil kita mendoakan ibu kita, bagaimana kehidupan mereka telah diberikan untuk kita. Mari kita menyanyikan nyanyian ini. Maukah kau tahu pada siapa ku persembahkan bunga? Maukah kau tahu pada siapa ku persembahkan bunga sebagai tanda terima kasih dan cintaku padanya? Tentulah pada setiap hari ku melihat ibu kerja tak benar, rupanya bagi anaknya kerja tak dirasa berat, dengan suka dan setia jaga. Tuhanku, tolong ibuku selalu, biarlah aku membawa kesenangan padanya, agar bersama-sama kami jalan ke surga. Terima kasih ucapan yang disampaikan kepada kita sekalian, baik dari suami maupun anak-anak. Mari kita berdoa untuk ibu kita. Mari kita berdoa untuk keluarga kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di hari yang khusus hari ini, di mana kami memperingati Hari Ibu di Balak Keselamatan. Dan tentu kami mengingat bagaimana pengorbanan kehidupan ibu kami yang telah membesarkan kami, yang telah merawat kami, yang telah berjuang untuk kehidupan kami sampai kami besar menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang baik. Terima kasih Tuhan, karena ibu kami di dalam doa-doanya ia sebut nama kami, sehingga Tuhan terus memimpin hidup kami sebagai anak. Terus Engkau memberkati kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus bagi ibu kami. Tuhan Yesus menjaga dan memelihara mereka, memberi mereka sehat dan kuat, memberi mereka umur panjang, memberi mereka kesabaran, memberi mereka kekuatan di dalam menghadapi berbagai tantangan kesulitan hidup ini. Dan Engkau tolong mereka Tuhan, agar kehidupan rohani mereka terus berkemenangan setiap waktu. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak kami. Tuhan jaga dan Tuhan memberi masa depan mereka yang baik. Tuhan memberkati pendidikan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka. Dan biarlah kehidupan mereka juga berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi suami-suami kami.
Tuhan Yesus menjaga mereka dan memberkati kehidupan mereka. Memberi mereka sehat, memberi umur panjang, berkati segala pekerjaan, beri berkat-Mu melimpah di dalam setiap pekerjaan yang mereka upayakan. Mereka juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan biarlah keluarga kami diberi kebahagiaan, damai sejahtera, dan kehidupan yang berkemenangan. Bahkan sukacita itu menjadi bagian kami setiap hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik mengasihi kehidupan keluarga kami. Di masa-masa yang sulit saat ini kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk melalui hari-hari kami. Untuk kami menikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan walaupun dalam keadaan yang sulit. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dan bagi orang tua atau ibu yang sudah naik ke kemuliaan Allah, dan kami percaya bahwa Engkau juga telah menjadi ibu bagi setiap anak. Engkau sudah memberkati kehidupan mereka dan hiburkan mereka, beri kekuatan iman kepada mereka. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melanjutkan ibadah kita saudaraku dengan kita membaca firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan kepada kita pada hari ini terambil di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-28. 1 Samuel pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi bagian hidup kita dan kita akan memahaminya sehingga kita dapat renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita masuk dalam puji-pujian dan kesaksian. Mari kita menyanyikan beberapa pujian atau kor yang menyemangati lagi kita untuk menyembah Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian.
lagi saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Saudaraku, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dalam kehidupan saya secara pribadi, dan hari ini masih kita merayakan Hari Ibu. Saya bersyukur karena ibu saya di kampung atau di Niasana dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat walaupun dalam keadaan yang sulit ini, tapi puji Tuhan Dia memelihara kehidupan ibu saya, dan barangkali mungkin ibu kita juga dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Terima kasih kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepada ibu kita, kepada kita sebagai ibu saat ini, ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kita di dalam segala tanggung jawab kita sebagai ibu. Saudaraku, mari kita menyanyikan satu pujian lagi, medley saudaraku ya. Kita menyanyikan Oh Tuhan Pencipta Langit Bumi, dan selanjutnya kita bernyanyi lagi atau memuji Tuhan lagi dengan Kupercayakan Allah Bapa. Mari kita nyanyikan pujian. Oh Tuhan Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh, oh, oh. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh, oh, oh. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Amin. Ku percayakan Allah Bapa, ku percayakan Anak, ku percayakan Roh Kudus, Tritunggal dalam Allah. Ku percayakan keselamatan oleh darah Tuhanku, dan mahkota yang ku akan terima bila menghadapi Dia. Ku percayakan Allah Bapa, ku percayakan Anak, ku percayakan Roh Kudus, Tritunggal dalam Allah. Ku percayakan keselamatan oleh darah Tuhanku, dan mahkota yang ku akan terima bila menghadapi Dia. Amin. Biarlah percaya kita tetap teguh di dalam Dia. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara. Betapa kasih Tuhan itu dalam jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan hidupku. Yesus akan menyelesaikan bagiku jika aku berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan hidupku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan hidupku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Kita Mayor kita menyampaikan Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk kesetiaan Tuhan kepada kami. Mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Sekarang kami menyadari bahwa firman-Mu itu adalah makanan bagi tubuh rohani kami, yang akan memberikan kepada kami lagi pemulihan kekuatan rohani kami, pemulihan ketahanan kehidupan rohani kami, yang memberi kepada kami penyegaran dalam kehidupan rohani kami. Oleh karena itu, berkenanlah ya Tuhan, memberkati kami dengan firman dan menguduskan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman ini. Kami minta semua ini dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan tadi telah dibacakan kepada kita dari
1 Samuel 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. 1 Samuel pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Tema renungan kita saat ini adalah menghormati ibu, bukti hormat kepada Tuhan. Menghormati ibu, bukti hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, setiap ibu yang melahirkan kita atau ibu kita yang melahirkan kita, ingat bahwa mereka itu orang hebat. Seorang ibu adalah seorang yang hebat. Nah, kalau kita tahu bahwa ibu yang melahirkan kita itu adalah pribadi, figur yang hebat, maka layaklah, pantaslah, haruslah kita memberi hormat atau kita menghormati ibu kita. Sekalipun mungkin itu tidak diminta oleh ibu kepada kita yang melahirkan kita, tetapi itulah kewajiban seorang anak. Sebab itu adalah perintah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan saja sebagai keharusan karena kemauan kita atau keharusan karena norma-norma yang berlaku dalam tatanan masyarakat, tetapi di atas segalanya itu perintah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, dalam rangkaian Hari Ibu pada hari ini, kita akan diingatkan kembali bahwa menghormati ibu bukti hormat kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita memenuhi perintah Tuhan yang memerintahkan kita menghormati ibu kita. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, namun demikian masih banyak anak yang tidak menghormati ibu. Masih ada anak-anak yang mungkin kurang, bukan tidak, tetapi kurang menghormati ibu. Mengapa bisa seperti itu? Barangkali faktor pemahaman. Mungkin faktor pemahaman dari anak yang kurang memahami bagaimana seorang ibu itu sebagai figur yang hebat dalam kehidupannya. Jadi ini faktor kurang memahami. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan merenungkan apa yang harus mendorong kita sehingga kita sebagai anak harus menghormati ibu sebagai bukti hormat kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan telah dibacakan kepada kita tadi dari 1 Samuel 1 ayat 20 sampai 28. Di sana kita melihat beberapa alasan mengapa anak-anak yang dilahirkan oleh ibu wajib hormat kepada ibunya. Yang pertama, alasan pertama adalah kelahiran kita. Alasan pertama, kelahiran kita sebagai anak. Di dalam ayat yang ke-20 dari pembacaan kita tadi, saya bacakan ayat 20. Mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. 9 bulan anak itu dikandung oleh ibu. Bayangkan 9 bulan itu melelahkan. Dan seorang ibu tidak meminta supaya kita membalas kelelahannya itu. Sebab seorang ibu penuh kasih dalam kehidupan kita.
9 bulan lalu kita lahir. Jadi ingat bahwa ibu itu yang melahirkan kita. Ibu yang melahirkan kita dalam dunia ini. Dan itu 9 bulan dalam kandungan itu kita dijaga di sana. Kita sebagai anak dipelihara di sana. Jadi kita lahir dari ibu kita. Itu sebabnya tidak ada yang dapat menggantikan jasa seorang ibu yang melahirkan kita. Tidak ada. Tidak ada yang dapat menggantikan seorang ibu yang melahirkan kita. Kita sebagai anak-anak lahir dari ibu kita. Itu bukan perjuangan yang mudah, tapi itu perjuangan yang berat. Kadang-kadang kita melihat bagaimana seorang ibu berjuang. Mungkin kalau di kota-kota yang ada fasilitas kesehatan sehingga ketika melahirkan itu bisa dengan sesar atau bisa dengan cara yang ditolong oleh medis. Tapi kalau di beberapa tempat yang sulit medis, itu kadang-kadang harus dipikul seorang ibu untuk melahirkan. Kadang seorang ibu harus berhari-hari untuk bisa tertolong sehingga dia melahirkan putra-putrinya. Ketika kita mengingat seorang ibu melahirkan kita, maka kita mesti hormat kepada ibu. Itu adalah kelahiran kita yang pertama secara fisik. Tapi dengan kelahiran kita ini juga kita diingatkan tentang kelahiran baru. Kita diingatkan bahwa kita ini juga lahir kembali. Ada kelahiran kembali. Jadi kita tidak hanya lahir secara fisik, ibu yang melahirkan kita, tapi sebagai orang yang hidup dengan Tuhan, sebagai orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan, maka kita diingatkan juga bahwa kita ini juga telah dilahirkan kembali oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita dilahirkan kembali oleh iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya mengingat kelahiran kita yang mana kita lahir dari ibu kita, itu juga mengingatkan kita untuk kita mengingat bahwa kita juga telah dilahirkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Artinya bahwa seseorang harus dilahirkan kembali menjadi lahir baru. Sebab kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, maka dalam arti tidak dilahirkan secara iman, maka seorang anak akan membawa kehidupan yang lama. Saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Titus 3 ayat 5, Titus 3 ayat yang kelima, di dalam firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, dikatakan di sana bahwa permandian dan pembaharuan yang dikerjakan oleh siapa? Oleh manusiakah? Saudara perhatikan ayat itu. Kelahiran kembali oleh permandian dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh siapa? Oleh saya sebagai pendeta? Tidak disebutkan di sana. Saya tidak pernah mengerjakan permandian. Saya tidak pernah mengerjakan pembaharuan. Tidak bisa saya mengerjakan itu. Titus 3:5 mengatakan bahwa yang mengerjakan kelahiran kembali itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan kelahiran kembali maupun juga pembaharuan. Jadi permandian dan pembaharuan itu agar kita menjadi lahir baru itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus.
Saya dan saudara patut bersukacita berbahagia saat ini karena kita telah dilahirkan kembali oleh iman kepada Yesus Kristus yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Bukan manusia yang mengerjakan permandian, bukan manusia yang mengerjakan pembaharuan, tapi Roh Kudus yang mengerjakan. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa saat ini kita telah menjadi milik Tuhan. Karena yang melakukan permandian dan pembaharuan kepada kita adalah Roh Kudus sesuai firman Titus 3 ayat yang kelima. Oleh karena itu, kalau kita sudah dilahirkan kembali, maka akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Kalau seorang telah dilahirkan kembali oleh iman kepada Yesus Kristus, maka terjadi perubahan dari hidup lama berubah menjadi hidup baru. Kalau orang tidak dilahirkan kembali oleh iman kepada Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka sama halnya masih hidup dalam kelahiran pertama, hidup lama, dan itu masih membawa tabiat dosa. Tapi kalau kita sudah hidup baru, maka ada perubahan. Pikiran kita berubah menjadi pikiran yang baik. Keinginan-keinginan kita menjadi keinginan-keinginan yang baik. Perilaku-perilaku kita menjadi perilaku-perilaku yang baik. Ini yang akan terbukti dalam kehidupan kita. Kalau kita telah dilahirkan kembali oleh iman dalam Yesus Kristus, maka pikiran kita menjadi pikiran yang baik, yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan yang sesuai keinginan Tuhan. Perilaku kita, sikap kita menjadi perilaku yang sesuai keinginan Tuhan. Ucapan-ucapan kita menjadi ucapan-ucapan yang dikehendaki Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau kita mengingat kelahiran kembali oleh ibu kita, maka kita menghormati ibu kita. Maka kita juga diingatkan tentang kelahiran kita oleh iman kepada Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka itu juga membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita keselamatan. Yang kedua, supaya setiap anak sungguh-sungguh memberi hormat kepada ibu, karena itu bukti hormat kepada Tuhan. Alasan kedua, pertumbuhan kita. Tadi yang pertama kelahiran kita, yang kedua ini adalah pertumbuhan kita. Di dalam ayat 23, ayat ke-23b dikatakan, jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Pertumbuhan. Ibu yang melahirkan kita tidak membiarkan kita begitu saja. Ia berupaya agar kita bertumbuh, agar kita sehat. Ia memberi ASI, ia memberikan nutrisi, ia memberikan vitamin, ia memberikan imunisasi, ia mencari supaya kita sehat. Tidak akan pernah membiarkan. Mungkin ibu kita nggak pernah tidur karena pada waktu kecil mungkin kita ini tukang nangis atau tukang ribut atau tukang apalah, tukang tidak bikin orang tenang. Ada anak-anak begitu. Ada anak-anak itu, wah, siang dia tidur, malam dia rewel. Itu anak-anak. Saya tidak tahu kalau ada bapak-bapak yang begitu. Atau ada orang dewasa yang begitu, siang tidur lalu malam dia rewel. Kalau ada, berarti dia mengingat masa bayinya. Saudara-saudara, kalau anak-anak itu rewel malam itu nggak tidur itu ibu kita. Jadi ingat-ingat, tanya ibu kita, waktu saya bayi itu saya rewel enggak? Coba tanya. Kalau ibu kita mengatakan, aduh iya memang kau sepanjang malam rewel terus, itu berarti ibu nggak tidur. Nggak tidur itu.
Supaya apa? Kita semakin besar, kita semakin kuat. Semakin besar, semakin kuat. Kemudian ibu juga terus berusaha untuk melengkapi pengetahuan, disekolahkan, diberikan segala keperluan kebutuhan. Itu sebabnya kita anak-anak, kalau kita sudah berhasil, jangan lupa ibu. Karena peran ibu yang melahirkan kita itu peran utama dalam keberhasilan kita. Tentu di bawah bimbingan Tuhan. Ibu kita dibimbing Tuhan untuk berperan membesarkan kita, sehingga kita semakin kuat. Lalu kita berhasil. Jadi anak-anak pada waktu orang tua sudah tua, peliharalah orang tuamu, jagalah orang tuamu itu. Jangan biarkan orang tua tersiksa tanpa diperhatikan, tanpa dihiraukan. Kalau kita buat begitu, nanti lagi anak kita akan buat begitu sama kita. Karena dia lihat contohnya, mama papa saya sama kakek nenek saya itu begitu. Saya juga akan buat begitu nanti sama papa mama saya. Tapi kalau kita disaksikan oleh anak-anak kita bahwa kita merawat, menjaga, memelihara orang tua kita, memperhatikan, hormat kepada mereka, anak-anak kita pun akan berlaku begitu sama kita. Sehingga kita dan anak-anak kita diberkati dengan umur panjang, karena orang yang menghormati ayah ibunya diberi berkat umur panjang oleh Tuhan. Dan kalau diberi umur panjang oleh Tuhan, itu berarti bahwa Tuhan juga menyediakan keperluan, menyediakan diperlukan oleh anak-anak. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, bertumbuh, pertumbuhan kita. Dengan pertumbuhan kita saat ini, kita kuat, kita sehat, kita hebat, kita sukses. Itu ingat, ada peran ibu. Maka hormati ibu sebagai bukti hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, dalam kehidupan rohani juga, kalau kita membawa dalam kehidupan rohani kita, setelah kita dilahirkan kembali, kita menjadi bayi-bayi rohani dalam Kristus, kita juga harus terus bertumbuh. Kita juga harus terus bertumbuh, iman kita harus semakin bertumbuh. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat ke-15. Saya membaca firman ini dalam Efesus 4 ayat 15, mengatakan demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 15 itu. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Harus bertumbuh. Iman kita harus bertumbuh. Iman kita harus bertumbuh untuk apa? Supaya kita semakin kuat. Tahun 2018, 2017, 2018, apa tema korps kita atau Korps Kecamatan Makassar ini? Apa? Saudara masih ingat? 2017 Korps Makassar bertumbuh. 2018 temanya apa? Korps Makassar terus bertumbuh. Yang lupa itu. Tahun ini 2020 apa? Tema kita. Itu 2018 ya, 2017 2018, 2019. Nah sekarang tema kita 2020 ini apa? Masih ingat? Atau saudara setelah beribadah dari rumah udah lupa semua ini? Pasti tidak. Ternyata ada banyak jemaat juga datang-datang ke sini. Kemarin datang, ada yang datang lagi. Kemarin sore-sore datang. Wah, bawa sesuatu, puji Tuhan. Ya. Dinikmati luar biasa. Ternyata kita rindu juga ya. Kita sangat rindu dengan persekutuan kita ini. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan ibadah kita beberapa waktu ke depan, supaya kita bisa bertemu lagi, beribadah, bersekutu bersama. Nah, kami juga rindu sekali ibadah-ibadah kita. Kita berharap bahwa virus corona dilenyapkan oleh kuasa Tuhan. Saudara-saudara, ingat tema tahun ini, kuat. Korps Makassar menjadi kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan. Nah, kapan itu kekuatan itu? Kalau ada pertumbuhan, maka kita harus bertumbuh supaya kita kuat.
iman kita harus bertumbuh supaya kuat iman kita. Saudara, dikatakan tadi oleh firman ini harus bertumbuh ke arah Kristus. Kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Oleh karena itu, untuk supaya kita terus bertumbuh sehingga menjadi kuat, maka ingat, paling tidak 3 hal ini, ingat. Supaya semakin kuat oleh kita bertumbuh lalu semakin kuat, 3 hal ini harus diingat. Makanan, kemudian latihan, ujian. Kita akan bertumbuh itu. Iman kita akan bertumbuh kalau setidaknya 3 ini. Makanan apa? Firman Tuhan. Kalau iman kita mau bertumbuh, maka makan itu firman Tuhan. Itu makanan itu. Makanan untuk tubuh rohani kita. Makanan firman Tuhan. Lalu makanan firman Tuhan itu jangan cuma makanan yang enak-enak. Makan juga makanan yang keras-keras itu. Firman Tuhan kadang-kadang begitu keras, bahkan kadang-kadang ibarat pedang yang begitu tajam, menusuk. Tetapi untuk apa? Supaya kita bertumbuh dan semakin kuat. Kalau saudara bisa kuat dengan tantangan hari ini oleh karena saudara telah menikmati firman yang luar biasa. Kalau saudara bisa bertahan dengan kondisi saat ini, karena ada firman yang membuat saudara kuat dalam iman. Saudara harus kuat dalam Tuhan dengan kondisi hari ini yang sangat sulit. Mau keluar rumah saja, kita harus berpikir bagaimana ini mau keluar. Belum lagi dampak-dampak yang lain. Tapi saudara bisa bertahan karena apa? Saudara sudah bertumbuh dalam Tuhan. Saudara makin kuat dalam Tuhan. Karena apa? Ada firman, makanan dalam tubuh rohani kita. Yang kedua apa? Latihan. Supaya kita tetap kuat harus latihan. Supaya kuat terus iman kita harus latihan. Latihan apa? Latihan terus. Latihan hal-hal yang dapat membuat kita semakin kuat. Paulus mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan. Latih terus, latih terus. Lalu kalau terus latih terus. Nanti kapan itu selesai latihan itu? Kita di dunia kita melatih. Supaya nanti setelah kita di sorga, kita sudah tidak kaget lagi. Sudah kita sudah latihan. Tiba di sorga, kita sudah langsung menyesuaikan. Sudah langsung tahu kita semua yang kita bisa tahu dalam dunia ini. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, juga ujian itu juga membuat kita kuat. Ujian itu juga membuat iman kita akan kuat. Ada ujian-ujian iman kepada kita. Yang penting pada waktu kita diuji, ingat, ujian diberikan itu akan sesuai dengan kemampuan kita. Supaya iman kita lebih kuat lagi iman kita. Diuji kita, diuji kesabaran kita, diuji kesetiaan kita, diuji pengorbanan kita, diuji bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Kasih kita diuji, semua itu diuji. Kemurahan hati kita diuji. Uluran tangan kita diuji, bisa nggak kita mengulurkan tangan? Itu semua ujian-ujian iman kita. Untuk apa itu ujian? Perlu nggak? Perlu, supaya iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat kita terus bertumbuh, naik level rohani kita. Kita nggak menjadi Kristen yang cengeng, tidak menjadi orang Kristen cepat putus asa, tidak menjadi orang Kristen yang gampang merajuk, tapi jadi orang Kristen yang terus kuat di dalam Tuhan, terus maju apapun yang terjadi. Saudara yang berkati Tuhan, ingat itu bahwa kita menghormati ibu kita karena pertumbuhan kita. Kita juga menghormati Tuhan karena Ia telah memberi iman kepada kita, membuat kita terus bertumbuh di dalamnya, semakin kuat di dalam Tuhan. Yang berikut saudara, bagian terakhir dari
bagian firman ini yang mau saya sampaikan. Mengapa kita hormat kepada ibu sebagai bukti hormat kepada Tuhan? Karena persekutuan kita kepada Tuhan. Karena persekutuan kita kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-28 dari 1 Samuel tadi, 1 Samuel 1 ayat 28 mengatakan demikian. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Hana yang merindukan kelahiran anak. Lalu Samuel lahir. Dia sangat merindukan kelahiran seorang anak. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia datang ke bait Allah. Dia datang kepada Tuhan. Lalu Nabi Eli dengar bagaimana dia begitu merindukan itu anak itu. Dia berdoa di rumah Tuhan. Dia bawa kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa doa itu penuh kuasa. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Waktu Tuhan mengabulkan doanya, Samuel lahir. Dia apakah Hana lupa? Tidak. Hana tidak lupa siapa pemberinya. Dia kembalikan kepada Tuhan. Dia kembalikan kepada Tuhan. Dia bawa Samuel. Dia serahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu semua yang ada ini adalah pemberian daripada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Supaya dipersekutukan dengan Tuhan. Ibu kita menyerahkan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Kita dipersekutukan dengan Tuhan. Seorang ibu kita hormati karena apa? Mereka telah membawa kita kepada Tuhan. Mereka menyerahkan kita kepada Tuhan. Karena itu bagi anak-anak yang belum diserahkan kepada Tuhan, mesti diserahkan kepada Tuhan. Karena dengan demikian mereka dipersekutukan dengan Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak yang tidak diserahkan kepada Tuhan mereka masih membawa sifat berdosa dari manusia. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu sebabnya kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan bersekutu dengan kita, Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang diberkati. Diserahkan kepada Tuhan. Jangan serahkan anak-anak di luar Tuhan. Jangan serahkan kepada dunia ini. Jangan serahkan kepada setan. Jangan serahkan kepada keinginan-keinginan duniawi. Serahkan kepada Tuhan. Saudara, saya percaya kita akan tetap hormat kepada ibu kita. Karena itu bukti bahwa kita menghormati Tuhan. Sebab apa? 3 alasan ini. Kelahiran kita, pertumbuhan kita, dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Semua itu dikerjakan oleh ibu yang melahirkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan rohani kami. Kuduskan kami dengan firman ini. Buat kami bertumbuh dan semakin kuat dalam Tuhan. Oleh karena firman ini makanan rohani, roti surgawi yang hari ini kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyanyikan nyanyian nomor 254. Nyanyian nomor 254. Pada saat kita berdoa, doa pribadi, sambil kita menyanyikan nyanyian nomor 254. Datang padamu
semua bagiku. Semua dalam semua bagiku, Kristus semua. Semua dalam semua bagiku, Ayat kedua mengatakan, segala kemuliaan dunia, kehormatan, kesenangan, semua akan lenyap. Semua akan lenyap. Denganmu kupikul salib, kurasa berbahagia, kau semua bagiku. Ayat ketiga kita nyanyikan. Di depan tatamu aku mengaku aku lemah dan tidak berdaya. Tetapi kuasa darahmu sanggup menghapuskan dosa kau semua bagiku. Semua dalam semua bagiku, Kristus semua. Semua dalam semua bagiku, dia semua. Penyakit dan pencobaan tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Meskipun ku tak mengerti, namun Ia tahu, dan aku tahu Ia adalah segalanya dalam hidup kita. Dia adalah semua bagi kita. Kita nyanyikan kornya sekali lagi. Setelah itu kita berdoa. Semua dalam semua bagiku, Kristus semua. Semua dalam semua bagiku, dia semua. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kesetiaan-Mu kepada kami, atas kuasa pertolongan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkaulah penolong bagi kami yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Engkau melawat kehidupan kami. Engkau selalu hadir menyelesaikan persoalan kami. Engkau selalu mau terlibat dan campur tangan dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Dan Engkau sumber kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kepada kami segala janji-janji. Engkau menolong kami. Dan saat ini kami bawa dalam doa kami pergumulan-pergumulan kami
Doa-doa pribadi kami menyampaikan kepadamu ucapan syukur kami. Terimalah ucapan syukur kami. Berkenanlah ya Tuhan. Kami juga membawa kepadamu doa-doa jemaat, di mana mungkin ada yang sedang menghadapi permasalahan, ada yang sedang sakit, ada mereka yang sedang menghadapi masalah pekerjaan, ada mereka yang sedang mencari pekerjaan, mungkin mereka sedang menghadapi masalah untuk studi, tugas-tugas, juga berbagai kegiatan-kegiatan studi mereka. Mungkin mereka sedang merencanakan untuk PKL, ada beberapa tuntutan kampus. Kami berdoa juga untuk mereka yang mencari sekolah untuk anak-anak mereka. Kami berdoa untuk seluruh persoalan-persoalan kami serahkan hari ini kepada Tuhan Yesus. Di bawah kaki salib Kristus kami mohon kepadamu, Tuhan menyelesaikannya, Tuhan menolong, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan menyembuhkan, Tuhan lawat kami Tuhan, dengan segala kemenangan iman beri kepada kami. Tuhan, sungguh kami bergantung kepada Engkau saja, karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber pemberian sempurna. Terima kasih Tuhan, berilah semua permohonan kami, karena kami minta semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat dan Kekasih doa kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih kebenaran firman Tuhan telah menjadi bagian kita, dan mari kita lanjutkan ibadah kita dengan kita nyanyikan nyanyian nomor 426, dan kita memberikan persembahan ibadah kita dan juga persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Apa yang patut kuberikan dan berbuat untuk Tuhan. Talenta serta waktuku kubawa di Yesus, semua ku mau berikan dan berbuat untuk Tuhan. Pakailah sekarang hidup memasyurkan nama. Kita nyanyikan kornya dan kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa juga bagi saudara-saudara Tuhan yang berulang tahun. Yesus, semua aku mau berikan. Yesus, ku mau persembahkan Mesbahmu, kurbanmu telah menjadikan aku sekarang milikmu. Kita berdoa doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu.
karena Engkau telah memberikan terus berkat dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam tugas-tugas kami, dalam tanggung jawab kami. Engkau telah memberi segala apa yang menjadi keperluan kami. Dan saat ini Tuhan, dari semua pemberian-Mu kepada kami bawa ke rumah-Mu Tuhan. 10% persembahan kami, persepuluhan kami berikan kepada Tuhan. Juga persembahan ibadah kami berikan dengan sukacita kepada Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Berkatilah persembahan ini untuk digunakan untuk memuliakan Tuhan lewat pelayanan yang ada di gereja ini. Kami berdoa memohon berkat-Mu dicurahkan kembali. Engkau buka tingkap-tingkap sorga sebagaimana firman dalam Matius 3:10 mengatakan bahwa Engkau akan membuka tingkap-tingkap sorga, menghadirkan, melimpahkan berkat-Mu hadir dalam kehidupan pekerjaan, usaha rumah tangga kami dan masa depan kami. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk memohon kuasa Tuhan. Engkau tahu saat ini Tuhan, di atas muka bumi ini sedang mewabah virus corona yang telah membawa banyak kematian. Beribu-ribu orang telah meninggal dunia karena virus ini, dan beribu-ribu orang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit karena virus ini. Kami mohon kepadamu Tuhan Allah Bapa dalam surga, lenyapkanlah virus ini Tuhan. Hentikanlah wabah virus ini ya Tuhan, sehingga kami dipulihkan oleh karena kemurahan Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang berduka cita karena akibat dampak daripada virus ini. Tolong mereka yang sedang mengalami dampak virus ini Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kesusahan karena dampak virus ini, buka jalan kepada mereka. Kami berdoa bagi para tenaga medis, mereka yang menangani, Engkau juga menolong mereka. Engkau meluputkan mereka dari virus ini, dan Engkau membentengi mereka sehingga mereka dapat membantu mereka yang membutuhkan pertolongan, dan mereka sendiri dijaga oleh Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, juga berkati pemerintah kami, berkati kepala negara kami, kepala-kepala daerah, berkati mereka, aparat-aparat negara, berkati mereka, agar mereka senantiasa dimampukan oleh Tuhan dalam penanganan sehingga dapat segera selesai masalah virus ini. Tolong Tuhan, Engkau memberkati pemerintah kami Indonesia, dan juga kota Makassar Engkau berkati Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka sedang sakit oleh virus ini. Kami juga berdoa kepada Tuhan, Engkau juga memberkati pelayanan Balak Keselamatan. Engkau memberkati di 4 bidang pelayanannya, para ofisir yang melayani. Kami berdoa untuk komandan teritorial, sekretaris umum, semua kepala departemen, semua kepala bidang. Engkau memberkati mereka. Engkau juga memberkati semua pimpinan-pimpinan yang ada di korup-korup, di pos luar, juga yang ada di wilayah-wilayah. Engkau juga memberkati mereka. Para prajurit, simpatisan, jemaat, Engkau berkati semua agar menggunakan tangan, memuliakan Tuhan, beri berkat dalam pekerjaan usaha sehari-hari. Limpahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkati juga ya Tuhan jemaat-jemaat secara khusus. Untuk jemaat Koram Makassar menjadi pokok doa kami saat ini. Bapak Denis dengan Ibu Messi Krisnawati Lulu, juga kedua anak mereka, anak Denada dan juga Deandra, kami serahkan kepada Tuhan. Juga bagi keluarga Bapak Yusuf Painga dengan Ibu Eti Ritonga Painga, juga Catherine dan Samuel Jaya. Kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Yuni dan Ibu Maria Bolu. Juga kami berdoa untuk Kelvin, juga Wana dan Jane. Engkau berkati mereka. Bila semua nama-nama ini Tuhan, Engkau melihat mereka, menilik mereka, Engkau melawan mereka, Engkau memberi keberhasilan kepada mereka. Berkati setiap rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka yang sedang dalam pendidikan maupun juga dalam pertumbuhan. Biarlah mereka diberikan perlindungan pemeliharaan oleh Tuhan dan kesuksesan keberhasilan dalam kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari kesusahan. Beri iman yang bertumbuh, iman yang kuat, iman yang berkemenangan kepada mereka, dan penuhi mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mohon Tuhan mengampuni semua salah dosa kami, sempurnakan doa kami ini. Kami berdoa kepada Allah dengan nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Warta Korps kita kami sampaikan kepada kita masih seperti biasa, kita masih beribadah dari rumah, dan kita percaya bahwa kita akan terus mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kami menyampaikan selamat ulang tahun
kepada Ibu Christina Malau tanggal 4 Mei, Bapak Yusuf Dedo tanggal 9 Mei, dan Bapak Ferry Ayawaila tanggal 10 Mei tepat pada hari ini. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati, dan nanti kita akan mendoakan di bagian akhir ibadah kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudaraku, kita mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian Kiranya Engkau memberkati aku, melimpah-limpah, dan doa berkat dan doa penutup disampaikan oleh Bapak Mayor. Kita menyanyikan Kiranya Engkau memberkati aku. Mari kita berdiri, saudara. Mari kita menaikkan doa ini supaya Tuhan menyertai dan melindungi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akhiri kebaktian ini, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami beribadah kepada Tuhan, dan kami percaya berkat-Mu pun telah kami terima. Saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa, menaikkan doa syukur kami oleh karena berkat ulang tahun yang telah Engkau beri kepada anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini. Ibu Christina Malau, Bapak Yusuf Dedo, dan Bapak Ferry Ayawaila. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan ini kepada anak-anak Tuhan ini. Engkau telah memberkati mereka dengan berkat ulang tahun. Dan kami tahu semua itu bukti kasih Tuhan, kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Maka kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati kehidupan anak Tuhan ini, baik dalam rumah tangga mereka, dalam tugas pekerjaan, juga dalam setiap rencana mereka. Engkau juga memberkati anak-anak mereka, Engkau juga memberkati masa depan mereka. Berkat umur panjang berikan kepada mereka, dan Engkau berikan mereka iman yang kuat di dalam Tuhan, agar mereka melihat bahwa sungguh sempurna kasih Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Terima kasih juga buat kami hamba-hamba Tuhan yang Engkau telah menolong untuk pelayanan pada ibadah ini. Kami percaya bahwa Engkau menyediakan dan memberi upah surgawi kepada kami. Berkati semua jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Mereka yang sedang mengalami sakit, kami berdoa kiranya Engkau memberi kesembuhan kepada mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan karena kelemahan tubuh, pulihkan Tuhan, pulihkan kekuatan mereka. Sembuhkan semua jemaat yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Bapa dalam surga, kami serahkan segenap kehidupan kami kepadamu. Hari esok
Kami akan mulai kembali setiap pekerjaan, setiap kegiatan, tugas-tugas kami. Tolong Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, buat berhasil segala yang kami lakukan. Dan bila Engkau selalu dekat dengan kami, dan berikan kepada kami kelimpahan berkat rohani, berkat surgawi limpahkan dalam hidup kami, dan tambahkan semua kepada kami berkat-berkat yang lainnya. Tolong Tuhan, tuntun kami, bimbing kami kepada kebenaran selalu, agar kami selalu mencari Tuhan, mendahulukan mencari Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan ampuni kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kami. Tuhan dengar doa kami ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau hidup dalam damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat Hari Ibu. Selamat pagi.